أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشى، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أما بعد، Masyarul muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib yang semoga kita selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala atas rahmat karunia yang dengannya alhamdulillah kita bisa bermajlis kembali melanjutkan kajian kitab kita dalam pembahasan salah satu usul atau usul salasa. Usul salasa yaitu 3 landasan pokok yang wajib untuk kita ketahui. Landasan yang pertama yang wajib untuk kita ketahui adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan pembahasan ini sudah selesai kita bahas. Kita akan melanjutkan landasan yang kedua yang wajib kita ketahui sebagai seorang muslim, ialah mengenal agama kita, yaitu mengenal agama kita. Ma'rifatu dinil Islam bil adillah, dengan dalil-dalilnya. Baik, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengenal agama Islam, kita akan bahas terlebih dahulu definisi Islam itu sendiri. Apa itu Islam? Islam itu adalah al-istislamu lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Ini yang pertama. Wal inqiyadu lahu bit-tha'ah, dan mematuhi Allah, mentaati Allah, mematuhinya. Ini termasuk makna daripada Islam, yaitu mematuhi Allah dengan mentaatinya. Yang ketiga, makna daripada Islam itu adalah al-bara'atu minasyirki wa ahlihi, berlepas diri dari perbuatan syirik dan pelakunya. Ini definisi Islam. Kami ulangi, kalau dikatakan Islam itu mencakup 3 perkara ini ada pada diri seseorang. Jazakallah. 3 perkara ini hendaknya ada pada diri seseorang ketika dia sebagai muslim beragama Islam. Apa itu 3 perkara ini? Yang pertama, adanya sikap penyerahan diri kepada Allah dalam mentauhidinya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mematuhi Allah dengan mentaatinya. Yang ketiga, al-bara'atu. Bara'ah ini artinya berlepas diri dari perbuatan syirik dan pelakunya. Baik, agama sudah pernah kita singgung bahwa dia terdiri dari 3 tingkatan. Seseorang dalam beragama terdiri dari 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama disebut dengan Islam. Islam berarti pelakunya siapa? Muslim. Kemudian tingkatan yang kedua adalah iman, berarti pelakunya siapa? Mukmin. Tingkatan yang ketiga adalah ihsan, pelakunya muhsin. Ini adalah tingkatan seseorang dalam beragama. Ketika seseorang hanya sampai pada tingkatan Islam, maka dia hanya sebatas menjalankan ritual-ritual ibadah yang secara zahir terlihat. Dia mengerjakan sholat, dia bersyahadat, dia mengeluarkan zakat.
dia berhaji. Ada tingkatan yang di atas daripada Islam, yaitu iman. Sehingga orang-orang yang dikatakan beriman disebut dengan mukmin. Nah, kalau mukmin ini biasanya lebih cenderung kepada perbuatan jiwa. Dia lebih cenderung penilaiannya hati manusia. Karena seorang tidak bisa diketahui bagaimana tingkat keimanannya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena iman ini kaitannya dengan keyakinan. Keyakinan itu ada di hati. Makanya rukun iman itu kaitannya semua dengan keyakinan-keyakinan. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada para rasul, beriman pada hari kiamat, beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Itu kaitannya dengan jiwa, dengan hati manusia. Beda dengan Islam tadi. Kalau Islam itu kaitannya dengan zahir yang terlihat, amalan badan terlihat. Ketika seorang mengucapkan syahadatain, ketika seorang mengerjakan sholat, terlihat gerakan-gerakannya. Makanya di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak bisa dibedakan mana orang yang beriman murni keimanannya dan mana hanya sekedar beriman karena terpaksa. Ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ada yang beriman karena terpaksa. Apalagi di kondisi ketika itu mereka berada di Madinah. Ketika Nabi SAW dari Mekah berhijrah ke Madinah, mulailah Nabi SAW memiliki kekuatan. Kaum muslimin ketika itu sudah kuat. Waktu di Mekah, umat Islam ditindas, disiksa, dicaci, dimaki, bahkan ada yang dibunuh. Umat Islam di Mekah. Tapi ketika mereka hijrah, lalu kemudian didukung oleh sahabat-sahabat Ansor, mulailah kondisi kaum muslimin ketika itu kuat. Ketika kaum muslimin yang kuat, maka sisi yang lain dari orang kafir mulai melemah. Penduduk asli orang-orang Madinah mulai yang mereka tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulnya, mereka sudah tidak berani lagi untuk menindas kaum muslimin ketika itu. Yang ada mereka ikut dengan agama Rasul sallallahu alaihi wasallam karena tadi keterpaksaan. Semua orang sudah pada beriman. Orang-orang Madinah mayoritas sudah beriman. Masa saya tidak beriman? Masa saya belum beriman? Malu. Akhirnya apa? Ikut dengan Nabi, salat berjamaah bersama Nabi, duduk di majelis taklim bersama Nabi, mendengarkan hadis-hadis Nabi. Tapi jiwanya, hatinya sangat besar permusuhannya terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah orang-orang munafik. Jadi orang-orang munafik ini kalau dari sisi keimanannya nol, kosong. Tapi kalau dari sisi keislamannya, masya Allah bagus sekali. Sholat berjamaah itu nggak pernah tinggal, kecuali hanya 2 waktu. Karena memang agak berat bagi mereka ini. Apa itu 2 waktu sholat yang berat bagi orang-orang munafik? Sholat isya dan sholat subuh. Ini 2 sholat yang sangat berat bagi mereka. Sebenarnya berat itu bukan berat dalam pelaksanaannya. Karena kan tujuan daripada orang munafik beribadah ini supaya dilihat oleh Rasul. Pengen dilihat oleh Rasul, pengen diakui mereka itu bagian daripada kaum muslimin. Jadi kalau di sholat isya, lampu kan nggak ada, penerangan nggak ada zaman Rasulullah. Kalau malam ya udah gelap. Siapa-siapapun yang datang Rasul nggak tahu. Karena kan Rasul nggak tahu perkara yang gaib, kecuali Rasul diberitahu melalui wahyu. Nah, si fulan melalui wahyu Rasul tahu. Tapi kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca satu persatu, mengabsen satu persatu yang datang dari sholat berjamaah itu nggak bisa. Makanya kadang-kadang sholat isya mereka nggak datang. Begitu juga subuh. Sholat subuh ini kan masih gelap juga. Nah, ada orang-orang yang memang keimanannya tidak ada dalam hatinya. Nah, mereka disebut dengan orang-orang munafik. Siapa gembong munafik itu? Disebutkan oleh para ulama adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi inilah maksud daripada para ulama membuat tingkatan dalam beragama. Jadi agama itu bertingkat-tingkat. Seseorang itu dalam beragama bertingkat-tingkat. Ada yang baru sampai pada tahapan Islam saja, dia masih Muslim. Ada yang lebih tinggi daripada itu,
yaitu iman, dia mukmin. Dan biasanya kalau seseorang itu sudah dikatakan mukmin, otomatis dia muslim. Ini otomatis. Kalau dia sudah mukmin, otomatis dia muslim. Tapi kalau dia terlihat melakukan ritual-ritual yang dilakukan oleh umat Islam, dia belum tentu dikatakan mukmin. Belum. Baik. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tingkatan yang ketiga sudah kita sebutkan tadi adalah al-ihsan. Nanti akan kita jelaskan satu persatu dari rukun dari 3 tingkatan beragama ini. Kita akan sebutkan masing-masingnya punya rukun. Pertama, kita akan bahas adalah rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Kata beliau di sini, Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah taala mengatakan, "Fa arkanul Islam khamsun." Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ini rukun yang pertama, yaitu bersyahadat bahwa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Rukun yang kedua dari Islam adalah wa iqamus shalah, mendirikan salat, wa ita'uz zakat, mengeluarkan zakat, membayar zakat, wa shaumur ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, wa hajju baitillahil haram, berhaji di Baitillah. Apa maksud Baitillah ini? Di Ka'bah, di Mekah. Al-Haram, Al-Haram itu tanah yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengerjakan ibadah haji di Baitullah di Mekah yang berada pada tanah haram, tanah yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas dalil satu persatu dari rukun Islam ini. Ini spesialnya, kelebihan daripada buku ini adalah seringkali menyebutkan dalil-dalilnya. Jadi disebutkan rukun Islam itu ada 5. Mana dalilnya? Disebutkan oleh beliau. Dalilnya, dalil yang pertama dari rukun Islam adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat yang ke-18. Kata Allah Subhanahu wa taala, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang syahadatain di sini. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah bersaksi bahwa sesungguhnya tiada ilah. Ilah di sini adalah Tuhan yang disembah. Tidak ada Tuhan yang disembah yang merupakan benar-benar yang disembah. Di muka bumi ini ada enggak selain Allah yang disembah? Di muka bumi ini ada enggak selain Allah yang disembah? Banyak. Apa contohnya? Ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah api, ada yang matahari, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah berbagai macam. Berarti banyak Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Banyak. Cuma ketika seseorang melafazkan la ilaha illallah, maka itu semua ditiadakan. Itulah makna la tadi. La ilaha maknanya adalah semua Tuhan-Tuhan itu ditiadakan, dibuang jauh-jauh. Lalu kemudian ditetapkanlah hanya Allah yang berhak untuk disembah dengan kalimat illallah. Paham ini? Jadi setelah kita membuang jauh-jauh, menafikan, meniadakan, tidak ada pokoknya di muka bumi ini Tuhan yang disembah. Tidak ada. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Lanjutkan kalimatnya illallah, kecuali hanya Allah yang berhak disembah. Makanya kata para ulama, la ilaha illallah itu terdiri dari 2 rukun. Ada berapa rukun? Terdiri dari 2 rukun. Rukun yang pertama disebut dengan nafi.
Rukun yang kedua disebut dengan isbat. Ini dihafal ini. Ada dua rukun la ilaha illallah. Jadi setiap kali kita mengucapkan la ilaha illallah, pada ucapan la ilaha illallah ini terdiri dari dua rukun. Rukun yang pertama adalah kalimat la ilaha. Ini rukun pertama. La ilaha. Ini rukun pertama. Apa rukunnya yang di sini? Nafi. Nafi itu meniadakan. La tidak ada. Meniadakan. Itu namanya nafi, rukun yang pertama. Kita tiadakan ilah, sesembahan apapun kita tiadakan. Muncul rukun yang kedua. Apa itu rukun yang kedua? Isbat. Isbat itu menetapkan. Setelah kita nafikan tadi ini semua sesembahan, lalu kemudian kita tetapkanlah illallah, hanya Allah yang berhak disembah. Ini dua rukun dari ucapan la ilaha illallah. Selain la ilaha illallah ini punya rukun, dia juga punya syarat. Selain la ilaha illallah ini punya rukun, dia juga punya syarat. Salat. Ada enggak rukun salat? Ada enggak rukun salat? Ada. Ada enggak syarat salat? Ada syarat salat, ada. Begitu juga la ilaha illallah, syahadatain ini ada la ilaha illallah, dia ada rukun, dia juga ada syarat. Hati-hati nih. La ilaha illallah tadi sudah kita bahas, rukunnya ada dua. Sekarang kita membahas tentang syaratnya. Apa syarat la ilaha illallah ini? Para ulama menyebutkan ada 7. Sebagian ada yang mengatakan 8. 7 syarat la ilaha illallah. Ada yang hafal? Ada yang sudah hafal? Ada yang sudah hafal syarat la ilaha illallah? Belum? Apakah seseorang ketika dia tidak hafal rukun dan syarat la ilaha illallah bermasalah keislamannya? Bermasalah atau tidak? Ketika seseorang tidak hafal rukun dan tidak hafal syarat la ilaha illallah, pertanyaannya, keislamannya dipertanyakan atau keislamannya bermasalah atau tidak? Bermasalah atau tidak? Keislaman seseorang yang dia tidak tahu rukun, dia tidak tahu syarat la ilaha illallah. Bermasalahkah dengan keislamannya? Hah? Enggak ada yang berani jawab. Wallahu a'lam. Itu jawabannya. Baik, jawabannya dilihat. Ketika seseorang tidak hafal dia rukun la ilaha illallah, dia tidak hafal syarat la ilaha illallah, tapi dalam kehidupannya dia praktekkan. Dalam kesehariannya dia praktekkan ternyata rukun dan syarat la ilaha illallah itu. Maka ketika seperti ini kondisinya, tidak ada masalah dengan keislamannya. Paham? Kalau dia tidak hafal rukun, tidak hafal syarat la ilaha illallah, lalu kemudian dalam kesehariannya dia langgar rukun la ilaha illallah, dia labrak syarat la ilaha illallah, nah, di sini bermasalah keislamannya. Sama seperti sholat. Ada orang yang sholat, kalau ditanya apa syarat sholat, dia bingung, apa ya syarat sholatnya? Kalau syarat sholat itu bisa misalnya menutup aurat, bersuci, itu kan syarat sholat. Menghadap kiblat, berdiri, mengerjakan sholat 5 waktu, ini syarat sholat. Rukun-rukun sholat, misalnya takbiratul niat, takbiratul ihram, kemudian baca al-fatihah, lalu kemudian ruku, lalu kemudian seterusnya. Tapi ada orang yang nggak hafal itu, cuma dia sholat aja. Pertanyaannya, bermasalah nggak sholatnya? Sah atau tidak sholatnya? Hah? Insya Allah sah. Kalau memang dalam praktek sholatnya dia melakukan semua rukun dan syarat-syarat tersebut, walaupun dia tidak hafal. Misalnya di antara kita mungkin nggak hafal kita secara detail apa itu syarat-syarat sholat.
nggak bisa kita sebutkan satu persatu. Mungkin satu dua bisa lah kita sebutkan. Begitu juga dengan rukunnya. Apa rukun-rukun sholat? Mungkin ada di antara kita yang nggak hafal. Apakah langsung kita tuduh, wah sholatnya nggak sah ini, dia nggak hafal rukunnya. Tapi dalam prakteknya dia melakukan rukun-rukun itu semua, maka sholatnya tetap terhitung sah. Paham? Walaupun dia tidak hafal. Namun alangkah lebih baiknya seseorang itu tatkala dia mengerjakan sholat, rukun sholat dia hafal mati, syarat-syarat sholat dia hafal mati, lalu kemudian dia praktekkan. Ini lebih afdal lagi, karena dia akan mendapatkan pahala yang sempurna dari ibadah sholatnya. Begitu juga dengan syahadat. Walaupun dalam praktek kesehariannya rukun dan syarat syahadat ini, syarat la ilaha illallah ini kita praktekkan, kita laksanakan, walaupun tidak hafal, itu tidak akan bermasalah dengan keislaman kita. Enggak akan pengaruh. Enggak akan ada ulama mengatakan wah enggak sah keislamannya ini karena enggak hafal rukun, enggak hafal syarat la ilaha illallah, enggak sah Islamnya. Enggak ada ulama yang mengatakan seperti itu. Tetap sah keislamannya. Namun alangkah lebih baiknya dia menghafal, dia tahu ketika dia mengucapkan la ilaha illallah ini, dalam kalimat ini terdiri dari dua rukun. Yang pertama nafi, meniadakan, kemudian yang kedua isbat, menetapkan. Apa yang ditiadakan? Sesembahan selain Allah. Apa yang ditetapkan? Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah. Dan lebih afdal. Baik. Apa itu syarat-syaratnya? Tadi sudah saya sebutkan, ada kira-kira berapa tadi? 7. Kalau bisa kita hafal bagus. Yang pertama, ya kalau mau catat silakan, tapi nanti dihafal, jangan cuma dicatat. Atau dengarkan dulu juga boleh, nanti baru dicatat. Silakan, terserah yang mana aja. Yang pertama, syarat yang pertama adalah ilmu. Ini syarat pertama, ilmu. Yang kedua, yakin. Yang ketiga, al-qabul. Qabul itu menerima. Yang keberapa sekarang? Keempat, al-inqiyad. Inqiyad itu tunduk patuh. 4. Yang kelima, ikhlas. Yang keenam, as-sidqu. Sidqu itu jujur. Yang terakhir, al-mahabbah. Apa arti mahabbah? Cinta. Baik. Ada yang bisa mengulanginya lagi? Masya Allah. Ada yang bisa mengulanginya tanpa melihat catatan? Barangkali ada yang agak mirip-mirip hafalannya seperti Imam Syafi'i. Hah? Masya Allah. Coba sebutkan. Pertama, ilmu. Kedua, yakin. Yang ketiga, menerima. Yang keempat, inqiyad. Inqiyad apa artinya tadi? Tunduk, patuh. Yang kelima, ikhlas. Yang keenam, jujur, sidqu. Yang mahabbah, cinta. Mahabbahnya hafal. Yang penting hafal awal, hafal akhir dah. Alhamdulillah, lumayan lah. Yang pertama tadi apa? Ilmu. Yang terakhir mahabbah. Udah cukup. Baik. Saya akan jelaskan sedikit tentang syarat ini supaya kita lebih mudah untuk menghafalnya. Biasanya untuk menghafal ini sedikit ada diceritakan lah. Kalau ada ceritanya nanti mungkin bisa kita lebih mudah menghafalnya. Kita akan ceritakan pada keseharian yang pernah kita lakukan. Ada yang pernah cukur rambut ya, semua kita cukur rambut. Baik. Ketika kita mau cukur rambut, apa yang kita lakukan? Apakah semua orang yang kita lihat atau semua orang yang kita kenal kita minta bantuannya agar memotong rambut kita? Kira-kira apakah itu yang kita lakukan? Ada teman kita nih, Pak, tolong potongkan rambut saya.
Kira-kira begitu atau tidak? Tidak. Berarti kita harus punya ilmu dulu nih, ya kan? Kita ilmui dulu, bapak ini bisa potong rambut nggak ya? Ya kan? Kita harus ilmui dulu, bapak ini tadi, dia ahli nggak potong rambut nih? Berarti di situ ada rukun yang pertama. Tatkala seseorang mau potong rambut, apa rukun pertama ketika seorang ingin potong rambut? Dia harus mengilmui orang itu tadi, karena dia akan diminta untuk memotong rambut. Berarti rukun yang pertama kita harus punya tatkala ingin motong rambut, apa itu? Ilmu. Ketika ilmu ini akan semakin kuat dengan keyakinan. Bagaimana kita bisa yakin kalau si bapak ini bisa potong rambut? Gimana kira-kira? Bapak ini saya yakin saya sudah mengilmu dia ini bisa potong rambut. Nah, gimana caranya semakin bertambah keyakinan kita bahwa dia ini tukang potong rambut? Gimana? Kira-kira? Ya mungkin kita cari lagi informasi. Oh, ternyata dia punya salon. Ya kan? Ketika bapak ini dia sehariannya punya salon di sana, di blok sana. Oh, semakin yakin kita ini bahwa bapak ini bisa potong rambut. Tadi rukun ketiga apa? Qabul. Apa qabul? Qabul menerima. Ketika kita potong rambut, kita udah nerima, udah. Nggak ada sama sekali penolakan. Jadi saya pokoknya mengilmui, saya sudah yakin bahwa bapak ini bisa motong rambut. Udah, saya akan terima. Sama sekali tidak akan ada penolakan. Saya tidak akan tolak, bapak berbohong, bapak begini begitu, bapak hanya seterusnya. Enggak akan ada penolakan dari kita. Kita pasti akan terima. Udah, bapak ini bisa potong rambut. Setelah ada penerimaan pada diri kita terhadap bapak ini agar dia motong rambut kita, lalu syarat yang keempat tadi apa? Inqiyad. Apa itu inqiyad? Patuh. Kira-kira ketika seseorang ingin dipotong rambutnya, nggak usah seseorang, kita lah, pernah nggak kita membantah saat seseorang itu, tukang potong rambut itu ingin minta kita, bapak tolong miring ke kanan, enggak, saya mau ke kiri dulu. Pernah nggak kita begitu? Pernah nggak saat potong rambut gitu, pak coba kepalanya turunin sedikit? Kita pasti secara otomatis, iya atau tidak? Bahkan kadang dia tidak minta, cuma isyarat doang gini, kita ikut tunduk gini. Kalau kita misalnya minta ke kiri, dia minta ke kiri, kita akan kasihkan ke kiri. Misalnya mana kiri? Ini kan kiri. Ke kanan, kita ke kanan. Nggak pernah kita bantah. Enak aja lu nyuruh-nyuruh gue gitu. Saya jadi bos di sini. Terserah saya, kanan dulu. Habis itu sini. Enggak pernah ada orang yang duduk di kursi tempat pemotongan rambut, dia yang ngatur, enggak. Dia pasti tunduk dan patuh kepada si tukang cukur ini. Syarat keberapa tadi tunduk ini? Keempat. Yang kelima apa? Ikhlas. Ada enggak ketika kita duduk di bangku tempat pemotongan rambut, hati kita sangat dongkol sekali karena kita disuruh-suruh mulu. Pak kiri, pak kanan, tundukkan pak, angkat sedikit kepalanya. Pernah nggak dalam hati kita dongkol? Ini luar biasa nih tukang pangkas, kok nyuruh-nyuruh saya sih? Pernah nggak mendongkol jiwa kita? Nggak pernah. Ikhlas kita menerimanya. Ikhlas 100%, nggak ada sama sekali ada sifat dengki, sifat mendongkol sama si tukang cukur ini, nggak pernah. Ikhlas, benar-benar ikhlas. Apalagi syarat yang keberapa tadi? Kelima sekarang. Keenam atau lima? Keenam. Keenam apa? As-sidqu. Jujur. Betul-betul jujur kita itu menerimanya. Jujur. Selain tidak ada kedongkolan, kita ikhlas. Dan itu murni jujur. Jujur kita melakukan itu jujur. Nggak ada sama sekali basa-basi. Enggak. Sekedar basa-basi kita gini, enggak. Jujur itu memang gerakan hati kita murni atas dasar keikhlasan, muncullah sifat jujur pada setiap kepatuhan dan ketundukan tadi. Yang terakhir, cinta.
Ketika kita melihat hasilnya ternyata bagus, potong rambutnya tadi, hasilnya bagus, cinta kita. Wah, kita akan rekomendasikan teman-teman, Bapak kalau motong rambut di sana aja tuh bagus potong rambutnya. Ini biasanya menunjukkan kecintaan seseorang kepada potong rambut tersebut. Dia akan rekomendasikan. Nah, kira-kira begitulah ketika kita ingin praktekkan syarat yang 7 tadi kepada la ilaha illallah, terkhusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, maka penuhi syaratnya. Apa syaratnya yang pertama tadi? Ilmu. Ilmui Allah. Kita harus kenal Allah nih. Kita harus betul-betul paham Allah itu apa saja nama-namanya, apa saja sifat-sifatnya. Jadi kalau sudah kenal kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ini akan muncul keyakinan. Ketika muncul keyakinan bahwa betul Allah ini yang berhak disembah, itu akan muncul keyakinan. Setelah muncul keyakinan akan ada qabul, penerimaan. Enggak ada lagi Tuhan selain Allah. Saya betul-betul menerima hanya Allah yang berhak disembah. Muncul qabul. Setelah qabul muncul, ada syarat yang keempat, inqiyad. Apa tadi inqiyad? Patuh, tunduk. Allah perintahkan sholat, sholat. Allah perintahkan bagi orang yang sudah sampai nisabnya, sudah berputar hartanya setahun haul, keluarkan zakat, zakat. Enggak bakalan dibantah, enggak bakalan membantah sama sekali. Itu sifat orang yang ketika dia paham betul syarat la ilaha illallah, dia inqiyad, tunduk. Apa kata Allah? Sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Taat, patuh, inqiyad. Setelah inqiyad itu muncullah syarat yang berikutnya. Apa itu? Ikhlas. Ikhlas sama sekali. Semua perintah yang Allah perintahkan dia jalani dengan ikhlas. Ketika selesai ikhlas ada pada dirinya, lalu kemudian as-sidqu. Itu semua dia lakukan secara jujur. Tidak ada sama sekali sifat kemunafikan pada dirinya. Tidak ada sama sekali pendustaan. Jujur, tidak pernah mendustakan Allah, tidak pernah mendustakan satu syariat yang Allah syariatkan, benar-benar jujur. Kemudian terakhir ada mahabbatullah, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Baik.